Manajemen risiko proyek. Risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risiko ini. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama adalah efek. Efek merupakan berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Berikutnya ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Berikutnya sasaran, merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta mempunyai beberapa tingkat. Resiko, menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengolahan perusahaan, secara umum penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan; yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan; yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek: yang pertama, perencanaan manajemen risiko; yang kedua, identifikasi risiko; yang ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif; berikutnya, melakukan analisis risiko secara kuantitatif; yang berikutnya juga merencanakan respon terhadap risiko; yang terakhir, monitoring dan pengendalian risiko. Dalam proses manajemen risiko proyek terdapat 3 hal, yaitu input, teknik, dan output. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang memungkinkan terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid atau penghindaran risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Transfer pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif, exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu yang penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Berikutnya share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang dimiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company joint venture. Yang berikutnya, memodifikasi atau ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output, dokumen rencana pengolahan risiko, berisi prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko: yang pertama, metodologi; kedua, daftar jabatan dan tanggung jawab; berikutnya kategori risiko; yang berikutnya juga dampak dan probabilitas risiko; terakhir dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi.
Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko, yang pertama risiko pasar, berikut risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risiko breakdown structure, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Berikutnya interview merupakan sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Berikut SWOT, analisis SWOT strategi, yaitu membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risiko register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risiko event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisis analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa decision tree simulasi. Analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah sistem yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV atau Expected Monetary Value. Tahapan menghitung EMV melakukan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif, nilai MEV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai MEV adalah negatif. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama, risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, ada strategi respon terhadap risiko negatif, yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif, yaitu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar, misalnya dengan menggunakan asuransi. Yang berikutnya, usaha untuk mengurangi probabilitas untuk konsekuensi bahaya yang dilibatkan oleh risiko.
Strategi respon terhadap positif risiko. Yang pertama, memasukkan semua hal Strategi respon terhadap risiko positif. Pertama, memastikan semua hal terlihat dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko negatif.